Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Najamuddin Hairul Rijal. Channel ini berisi materi perkuliahan. Karena itu, kalau Anda menganggap channel ini penting dan bermanfaat, jangan lupa klik subscribe, like, dan share untuk berbagi pengetahuan dan berbagi kebaikan. Pada video materi kali ini, saya akan menyampaikan materi pertama pada mata kuliah HI Kawasan Asia Tenggara, yaitu membahas mengenai kerangka analisis dalam memahami studi kawasan dan bagaimana studi kawasan dalam hubungan internasional, serta bagaimana mendefinisikan dan memahami kawasan Asia Tenggara. Nah, pertama-tama kita perlu memahami apa itu studi kawasan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan area studies. Area studies adalah sebuah objek studi yang menurut David Luden itu adalah sebuah studi, kajian atau pengetahuan yang sifatnya interdisipliner dengan berfokus pada suatu area tertentu. An area specific interdisciplinary knowledge. Kenapa disebut interdisipliner? Karena studi kawasan bukanlah sebuah disiplin ilmu tersendiri yang berdiri sendiri, sebagaimana ilmu hubungan internasional, sosiologi, antropologi, dan lain seterusnya, tetapi dia bersifat interdisipliner karena kajian kawasan dikaji pada banyak disiplin ilmu, yang mana kajian kawasan berfokus pada area atau wilayah atau kawasan tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami kawasan itu, untuk memahami bagaimana masyarakat, budaya, sosial, politik, dan seterusnya di sebuah kawasan. Artinya bahwa untuk memahami kawasan Eropa Timur misalnya, maka tentu kita perlu mengkaji kawasan Eropa Timur untuk memahami bagaimana karakteristik masyarakat Amerika, bagaimana kehidupan dan dinamika politik masyarakat Amerika, dan lain seterusnya. Maka tentu kita harus mengkaji Amerika, kawasan Amerika sebagai sebuah kawasan tersendiri. Nah, perkembangan studi kawasan itu memang sangat dipengaruhi oleh kepentingan Amerika Serikat. Awal mula studi kawasan itu digunakan oleh Amerika Serikat untuk mendefinisikan kepentingannya, untuk mengidentifikasi mana kawasan yang berpotensi sebagai teman dan karena itu harus dirangkul, dan mana kawasan yang kemudian diidentifikasi sebagai musuh dan karena itu dia harus dilawan. Jadi studi kawasan digunakan oleh Amerika Serikat untuk mengkaji kawasan-kawasan di dunia ini, kemudian mengidentifikasi kawasan itu potensial sebagai kawan atau sebagai musuh. Sehingga pada masa awal perkembangan studi kawasan itu kajian kawasan lebih syarat digunakan untuk dua kepentingan.
weapon of peace or war. Senjata untuk berdamai atau senjata untuk berperang. Ketika sebuah kawasan diidentifikasi sebagai teman, maka kemudian studi kawasan menjadi weapon of peace gitu. Amerika Serikat mencoba memahami kawasan itu untuk kemudian bersahabat dengan mereka, untuk kemudian menjalin kerjasama, untuk kemudian berkolaborasi dan lain seterusnya untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan nasional yang ada. Apabila suatu kawasan diidentifikasi sebagai sebuah musuh, maka itu menjadi weapon of war. Bahwa melalui kajian kawasan terhadap kawasan yang diidentifikasi sebagai musuh itu, Amerika Serikat kemudian melancarkan peperangan, konflik, dan lain seterusnya. Nah, perkembangan kajian kawasan ini terutama dalam konteks bagaimana Amerika Serikat menggunakan kajian kawasan untuk kepentingan nasionalnya, untuk mengidentifikasi siapa musuhnya dan siapa lawannya, terutama berkembang pada Perang Dunia Kedua dan semakin accelerated, semakin cepat, semakin berkembang pada masa Perang Dingin untuk kemudian mengidentifikasi mana kawasan-kawasan yang berpihak pada blok Amerika Serikat dan mana kawasan-kawasan yang kemudian berpihak pada blok Timur atau blok Uni Soviet. Nah, menurut Russell, studi kawasan itu adalah scientific studies, sebuah studi yang ilmiah tentang sebuah kawasan yang merepresentasikan sebuah kesatuan sosial politik untuk memahami dan menjelaskan bagaimana kawasan itu dan perannya atau eksistensinya dalam masyarakat internasional. Tujuan studi kawasan tidak hanya untuk menjelaskan karakteristik dari suatu kawasan, tetapi juga untuk melihat bagaimana relasi, bagaimana hubungan kawasan itu dengan tetangganya, dan bagaimana hubungan suatu kawasan itu terhadap dunia internasional secara umum. Artinya bahwa dalam kajian kawasan, kita tidak hanya melihat ke dalam kawasan itu, tidak hanya memahami bagaimana karakteristik masyarakat kawasan itu, tidak hanya memahami bagaimana dinamika historis, perkembangan politik, pemerintahan, dan lain seterusnya secara domestik di kawasan itu, tetapi juga melihat dan memahami bagaimana posisi kawasan itu dalam hubungannya dengan kawasan lain, bagaimana posisi kawasan itu dalam kaitannya dengan pergaulan internasional, bagaimana eksistensi kawasan itu dalam dinamika hubungan internasional atau politik internasional. Nah, karena itu, maka kajian kawasan kemudian menjadi salah satu subkajian penting dalam hubungan internasional. Jadi, hubungan internasional dan area studies itu adalah dua hal yang berbeda. Gitu. Area studies bukanlah lahir dari disiplin hubungan internasional, tetapi dia kajian tersendiri, subdisiplin tersendiri yang karena hubungan internasional mengkaji bagaimana dinamika internasional, maka salah satu pondasi penting dalam memahami dinamika hubungan internasional adalah memahami kawasan. Karena itulah kajian kawasan kemudian menjadi salah satu subkajian penting untuk memperkuat diskursus dan kajian tentang hubungan
internasional. Jadi studi kawasan dikaji oleh para pengkaji hubungan internasional untuk memahami bagaimana sebuah kawasan, untuk memahami karakteristik sebuah kawasan, dan kemudian melihat bagaimana pola hubungannya, pola relasinya dengan kawasan lain di dunia ini. Nah, lalu pertanyaannya kemudian apa yang disebut dengan kawasan? Bagaimana mendefinisikan sebuah kawasan? Upaya pendefinisian sebuah kawasan ternyata adalah sebuah upaya pendefinisian yang sangat contested, sangat penuh dengan perdebatan. Tidak ada definisi tunggal tentang bagaimana mendefinisikan kawasan. Karena itu tidak ada definisi tunggal tentang apa itu kawasan, karena setiap ilmuwan mendefinisikan kawasan secara berbeda-beda, tergantung pada siapa yang mendefinisikannya, bagaimana dia didefinisikan, kapan dia didefinisikan, dalam konteks apa dia didefinisikan, dan untuk kepentingan apa dia didefinisikan. Saya ulangi, tidak ada definisi tunggal tentang apa yang disebut dengan kawasan atau region. Karena kawasan itu didefinisikan tergantung pada siapa yang mendefinisikan, bagaimana dia didefinisikan, untuk apa dia didefinisikan, dalam konteks apa dia didefinisikan, dan untuk kepentingan apa dia didefinisikan. Oke, kita lihat. Joseph Nye misalnya mendefinisikan kawasan itu sebagai sebuah limited number of states. Sejumlah negara yang saling terhubung oleh geographical relationship, hubungan geografis, dan ada derajat mutual interdependensi di antara mereka. Jadi kata Joseph Nye, kawasan itu terdiri dari sejumlah negara yang terhubung secara geografis. Artinya ada geographical proximity, ada kedekatan geografis antar negara-negara itu, tetapi kedekatan geografis saja tidak cukup, tetapi ada derajat mutual interdependensi, kesaling tergantungan di antara negara-negara yang berdekatan secara geografis itu. Nah, kita lihat definisi lain bahwa kawasan itu adalah a set of countries, seperangkat negara, seperangkat atau kumpulan beberapa negara-negara yang memiliki geographical proximity, kedekatan secara geografis antar satu sama lain, di mana ada komunalitas, ada kesamaan di antara mereka, baik itu kesamaan dalam konteks kepentingan nasional, dalam konteks sosial, ekonomi, politik, budaya, sejarah, dan lain seterusnya. Jadi, sebuah kawasan didefinisikan dengan kedekatan geografis dan ada komunalitas, ada kesamaan, ada kesaling terhubungan sosial, ekonomi, politik, budaya, sejarah, dan lain seterusnya di antara mereka. Tetapi mendefinisikan kawasan secara geografis, lalu kemudian ada kedekatan hubungan di antara mereka, tidaklah cukup dan tidaklah memadai untuk mendefinisikan kawasan-kawasan tertentu. Misalnya, kawasan Timur Tengah. Bagaimana mendefinisikan kawasan Timur Tengah? Oke, bahwa kawasan Timur Tengah adalah negara-negara yang memiliki kedekatan secara geografis. Iya. Tetapi apakah kedekatan geografis yang mendefinisikan kawasan Timur Tengah itu juga ditopang oleh ada kedekatan historis, sosial,
budaya, ekonomi, politik, dan seterusnya di antara mereka. Ternyata tidak semudah itu. Karena di kawasan Timur Tengah, misalnya kita segera kemudian dihadapkan pada permasalahan tentang bagaimana mendefinisikan Iran. Jika kawasan Timur Tengah didefinisikan sebagai kedekatan geografis, iya, tetapi dalam konteks kedekatan sosial, politik, budaya, ekonomi, dan seterusnya, mendefinisikan posisi Iran menjadi cukup sulit karena jika Timur Tengah identik dengan negara-negara Arab, maka Iran bukanlah Arab. Negara Iran bukanlah negara yang lahir dari budaya Arab dan karena itu tidak memiliki kedekatan historis dengan negara-negara Timur Tengah yang Arab. Karena Iran adalah Persia. Masyarakat Iran secara etnisitas dan secara rasial berbeda dengan masyarakat Arab pada umumnya karena dia keturunan Persia. Begitu pula Israel. Jika Israel masuk didefinisikan pada kawasan Timur Tengah, maka kemudian kita dihadapkan pada persoalan Israel ini siapa? Ya, di mana Israel berbeda dengan negara-negara Timur Tengah yang lain. Secara kultural dia bukan Arab, secara agama apabila negara-negara Timur Tengah lain adalah mayoritas Islam, maka Israel berbeda. Begitu pula dalam konteks politik, sosial, dan seterusnya. Nah, artinya mendefinisikan kawasan ternyata tidak semudah itu. Begitu pula Mesir dan Tunisia misalnya, Maroko. Jika kawasan didefinisikan sebagai kedekatan geografis, lalu kenapa Timur Tengah? Kenapa Mesir, Tunisia, dan Maroko itu disebut kawasan Timur Tengah? Sementara jika kawasan Timur Tengah, negara-negara yang lain ada di Asia, Asia Barat, Mesir, Tunisia, Maroko itu berada di benua Afrika bagian utara. Artinya berbeda benua dengan negara Timur Tengah yang lain. Tapi kenapa kemudian secara geografis mereka berbeda benua, tetapi secara sosial, kultural, historis mereka dekat dengan negara-negara Timur Tengah yang lain. Nah, bagaimana kemudian mendefinisikan itu? Karena itu ada istilah lain dari Timur Tengah disebut dengan MENA, Middle East and North Africa, untuk mendefinisikan Mesir, Tunisia, dan seterusnya. Nah, artinya bahwa mendefinisikan kawasan itu tidak semudah hanya melihat dari kedekatan geografis, tetapi juga tidak begitu memadai untuk kemudian mendefinisikan bahwa sebuah kawasan, semua negara-negara yang berada dalam kawasan itu memiliki kedekatan sosial, politik, sejarah, dan lain seterusnya. Nah, definisi lain dari Cantori dan Spiegel bahwa kawasan itu didefinisikan sebagai consisting of one state or two or more. Kawasan itu terdiri dari satu, dua, atau lebih negara yang memiliki kedekatan geografis dan mereka berinteraksi satu sama lain dalam derajat kesamaan etnis, kesamaan bahasa, budaya, sosial, ikatan historis, dan adanya sense of identity di antara mereka. Sense of identity yang kemudian membentuk sikap dan perilaku
perilaku mereka dalam berhadapan dengan sistem eksternal. Sama dengan definisi sebelumnya bahwa kawasan itu ditandai dengan adanya geographical proximity. Ada derajat kesamaan etnisitas, linguistik, budaya, sosial, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, bahwa ketika mencoba membedah kawasan-kawasan di dunia ini, itu tidak semudah kemudian mendefinisikan bahwa kawasan itu punya kedekatan geografis, kesamaan sejarah, budaya, dan lain seterusnya. Misalnya, kawasan Asia Tenggara. Bagaimana mendefinisikan kawasan Asia Tenggara? Kalau kawasan Asia Tenggara didefinisikan sebagai kawasan yang memiliki kedekatan geografis, maka secara geografis wilayah Vietnam, Myanmar, dan seterusnya itu lebih dekat, bahkan menyatu dengan wilayah daratan Cina, Tiongkok ke atas, gitu. Sementara Indonesia terpisah dari lainnya, gitu. Sebagaimana kita pahami bahwa kawasan Asia Tenggara terdiri dari dua bagian island state dan bagian maritime, island atau maritim dan mainland. Kawasan negara yang maritim, negara kepulauan, dan negara daratan. Yang daratan ini, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, dan seterusnya, itu justru menyatu dengan daratan kawasan yang di atasnya, yaitu Asia Timur. Dan juga ada Asia Selatan. Tapi kenapa mereka justru dimasukkan pada kawasan Asia Tenggara? Kalau kawasan itu tidak hanya ditandai dengan kedekatan geografis, tapi juga ada kesamaan etnisitas, linguistik, budaya, kedekatan historis, dan seterusnya. Kawasan Asia Tenggara tidak. Secara historis, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini berbeda. Secara etnisitas, secara linguistik, secara sosial, kultural, dan seterusnya itu berbeda-beda. Antara yang island state yang di bawah, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan seterusnya, dengan yang di atas, itu berbeda dan sangat beragam. Tetapi kemudian didefinisikan sebagai kawasan Asia Tenggara. Nah, artinya bahwa pendefinisian kawasan kawasan secara umum itu juga berbasis pada kepentingan, pada siapa yang mendefinisikan dan bagaimana dia didefinisikan. Untuk kepentingan apa dia didefinisikan dan dalam konteks apa dia didefinisikan. Nah, karena itulah tidak ada definisi tunggal tentang apa itu kawasan dan bagaimana mendefinisikan sebuah kawasan. Griffiths mengatakan bahwa kawasan itu adalah ditandai dengan kombinasi geographical proximity, kedekatan interaksi di antara mereka, share institutional framework, adanya kerangka institusional yang kemudian dimiliki bersama, dan adanya common cultural identity. Saya rasa definisinya sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, tapi yang kemudian penting adalah bahwa kawasan itu secara fisik not a static form, bukanlah sebuah bentuk yang statis, tetapi dia dinamis, dia berkembang dan terbuka pada perubahan dan adaptasi. Kawasan itu bukanlah sebuah bentuk yang statis, bentuk yang kaku, bentuk yang permanen, tetapi dia dinamis, dia berkembang, terbuka pada perubahan. Dia bukan taken for granted, tapi kawasan itu dikonstruksi, didekonstruksi, dan direkonstruksi. Kawasan itu dikonstruksi, didekonstruksi, dan direkonstruksi. Artinya,
komposisi kawasan-kawasan yang ada di dunia ini itu bukanlah bentuk yang final, bukanlah bentuk yang statis, tapi dia sangat dinamis dan kemudian terbuka terhadap perubahan karena dia bisa dikonstruksi, dekonstruksi, dan direkonstruksi. Misalnya, kenapa? Karena jumlah negara terus bertambah. Dulu Sudan ada satu, lalu kemudian pecah menjadi dua negara. Artinya berarti bahwa kawasan di mana Sudan itu berada, itu berubah, jumlah negaranya berubah. Gitu. Begitu pula di Timur Tengah misalnya. Ada potensi untuk kemudian lahirnya negara baru, sehingga di kemudian hari, kemudian kawasan Timur Tengah bisa berbeda komposisinya dengan hari ini. Begitu pula Asia Tenggara. Gitu. Jika Timur Leste di kemudian hari kemudian diidentifikasi atau diterima sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara, maka kemudian Asia Tenggara jumlah negaranya bisa menjadi 11. Atau Timur Leste kemudian masuk atau diidentifikasi sebagai bagian dari kawasan Pasifik, maka kemudian ada perubahan komposisi pada kawasan Pasifik. Nah, itu yang disebut bahwa kawasan itu bukanlah bentuk yang statis, dia terbuka terhadap perubahan, dikonstruksi, dekonstruksi, dan direkonstruksi tergantung pada perkembangan zaman yang menyertainya. Sehingga di kemudian hari bisa jadi kemudian ada banyak kawasan-kawasan baru di dunia ini seiring dengan banyaknya negara-negara baru yang lahir, baik itu karena memisahkan diri dengan negara induknya atau baik itu karena integrasi, penyatuan diri, penggabungan atau lain seterusnya. Oke, lebih lanjut dalam kajian kawasan, khususnya dalam konteks hubungan internasional, menurut Cantori dan Spiegel, kawasan itu terdiri dari 3 kategori yang disebut dengan core region, intermediate region, dan peripheral region. Maksudnya bahwa kawasan di dunia ini itu ada kawasan yang core, ada kawasan yang intermediate, ada kawasan yang peripheral. Ada kawasan yang secara politik dia kuat, secara organisasional dia stabil, secara ekonomi dia maju, dinamis, masyarakatnya hidup sejahtera, aman, sentosa, dan lain seterusnya. Seperti kawasan Eropa Barat, Amerika, dan lain seterusnya. Ada kawasan yang intermediate, yang tengah-tengah, yang secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain seterusnya masih sangat dinamis gitu. Ya, kita bisa mengatakan Asia Tenggara mungkin masuk pada kawasan intermediate, Asia Selatan masuk pada kawasan intermediate, dan lainnya. Ada kawasan periferal. Yang ketiga, kawasan periferal yang di dalam kawasan itu diwarnai oleh turbulensi, oleh goncangan-goncangan ekonomi, politik, sosial, dan seterusnya yang masih sangat fleksibel, diwarnai dengan tingkat kesetaraan yang rendah, persoalan ekonomi, dan seterusnya. Ya, kita bisa menyebut sebenarnya kawasan-kawasan yang ada di Afrika. Nah, kemudian di dalam setiap kawasan itu ada 3 sektor. Jadi baik itu core region, intermediate region, ataupun peripheral region. Itu di dalamnya terdiri dari 3 sektor menurut Cantori Spiegel, yaitu core, peripheral, dan intrusive system. Sebuah kawasan terdiri dari negara-negara core. Sebuah kawasan terdiri dari ada yang jadi negara core, ada yang jadi peripheral, dan ada intrusive system. Tetapi tidak semua kawasan memiliki core. Misalnya di Afrika, kita sulit untuk menyebut siapa yang core di Afrika.
Begitu pula tetapi di Afrika sangat mudah untuk mendefinisikan siapa yang periferi, bahkan mungkin semuanya periferi. Begitu pula di Asia Tenggara misalnya, sangat sulit untuk mendefinisikan siapa yang core di Asia Tenggara. Maka Indonesia enggak juga, Singapura enggak begitu juga gitu. Malaysia juga tidak begitu. Atau jangan-jangan core semua, 3 negara yang saya sebut itu, atau 4, Thailand, Brunei dan seterusnya core semua. Nah, itu menjadi sangat debatable. Tetapi juga sebuah kawasan bisa terdiri dari banyak negara core. Misalnya di Eropa Barat gitu ya. Di Eropa Barat misalnya negara-negara maju itu lebih mudah mencari siapa core dibanding mencari yang periferi di Eropa Barat. Nah, lalu yang sektor yang ketiga disebut dengan intrusif. Intrusif itu adalah keterlibatan aktor eksternal, negara-negara di luar kawasan yang terlibat dalam dinamika perebutan pengaruh dan kepentingan di suatu kawasan. Jadi menurut Cantori dan Spiegel, setiap kawasan itu memiliki intrusif system, yaitu keterlibatan aktor-aktor di luar kawasan. Dalam hal ini adalah great power atau regional power yang terlibat dalam dinamika perebutan pengaruh dan kepentingan di suatu kawasan. Dan dia bisa menjadi intrusif di banyak kawasan, seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara yang kemudian banyak berebut pengaruh dan kepentingan di banyak kawasan. Di Asia Tenggara ada Amerika Serikat sebagai intrusive system. Di Asia Selatan, Amerika Serikat menjadi intrusive system. Di Timur Tengah begitu pula, di Afrika dan seterusnya. China misalnya bisa juga menjadi intrusive system. Di Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan lainnya. Begitu pula negara-negara lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas power yang besar yang memungkinkan dia terlibat dalam dinamika pengaruh, perebutan pengaruh dan kepentingan di suatu kawasan, maka dia disebut sebagai intrusive system. Nah, lalu pertanyaannya adalah, siapakah kita? Siapa penstudi HI itu dalam mengkaji sebuah kawasan? Jadi orang yang mengkaji sebuah kawasan itu ada 2 jenis. Ada yang disebut dengan regionally oriented disciplinaries. Ada yang disebut dengan discipline oriented regionalis. Apa bedanya? Discipline oriented regionalis itu adalah seorang regionalis, seorang pengkaji kawasan yang menggunakan ilmunya untuk menjelaskan atau yang menggunakan ilmu lain untuk memahami kawasan yang dikajinya. Jadi di awal tadi saya sampaikan bahwa kawasan itu, area studies, studi kawasan itu adalah interdisciplinary. Kajian yang interdisipliner. Nah, discipline oriented regionalis itu adalah seorang penstudi kawasan yang untuk memahami kawasan yang dikajinya, maka dia menggunakan ilmu lain, meminjam perspektif ilmu lain untuk memahami kawasan yang dikajinya. Misalnya dia pengkaji kawasan Amerika yang meminjam ilmu ekonomi misalnya untuk memahami dinamika ekonomi di Amerika. Dia menggunakan perspektif ilmu
politik untuk memahami dan menjelaskan bagaimana dinamika politik di Amerika. Dia meminjam atau menggunakan ilmu sosiologi untuk menjelaskan bagaimana kehidupan sosial dan relasi antar masyarakat di Amerika. Dia menggunakan ilmu-ilmu lain untuk memahami kawasan yang dikajinya. Jadi sederhananya di perguruan tinggi jurusannya adalah jurusan kawasan. Misalnya di UI ada kajian kawasan Eropa, jurusan kajian kawasan Eropa, Amerika, Timur Tengah, di UGM juga ada dan lain seterusnya gitu. Yang memang dia jurusan kawasan gitu. Yang untuk memahami kawasan yang dikajinya, mau tidak mau dia kemudian harus bersentuhan dengan ilmu-ilmu lain untuk mendapatkan pengetahuan komprehensif tentang kawasan yang dikajinya. Sementara yang kedua adalah regionally oriented disciplinaries. Itu adalah seorang pengkaji sebuah ilmu yang mengkaji sebuah kawasan tertentu berdasarkan perspektif keilmuan yang dimiliki. Jadi regionally oriented disciplinaries adalah pengkaji sebuah ilmu yang menggunakan ilmunya untuk memahami dan menjelaskan sebuah kawasan. Nah, posisi kita sebagai penstudi HI ada di sini. Regionally oriented disciplinaries, kita bukan pengkaji kawasan. Kita adalah pengkaji HI yang menggunakan perspektif keilmuan HI untuk memahami kawasan-kawasan tertentu yang ingin kita kaji. Kita bukanlah pengkaji Asia Tenggara gitu. Kita pengkaji HI yang menggunakan perspektif keilmuan HI untuk memahami Asia Tenggara. Karena itu ketika kita menjelaskan ekonomi Asia Tenggara misalnya, maka kita menjelaskan ekonomi dalam konteks HI. Ekonomi politik internasional dan seterusnya. Kita tidak berbicara ekonomi murni seperti kurs nilai tukar, valuta asing dan seterusnya itu. Kita adalah penstudi HI yang mengkaji Asia Tenggara. Untuk memahami misalnya dinamika politik di Asia Tenggara, maka kita menjelaskan dinamika politik di Asia Tenggara dalam konteks keilmuan HI, dalam konteks politik internasional, dan lain seterusnya. Nah, begitu seterusnya. Kita adalah regionally oriented disciplinaries, pengkaji HI yang mengkaji kawasan tertentu dengan perspektif keilmuan HI. Kita bukanlah pengkaji kawasan yang kemudian concern mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran, dan seterusnya untuk mengkaji sebuah kawasan dengan kemudian meminjam atau menggunakan perspektif keilmuan lain untuk memahami kawasan yang kita kaji. Karena itu, tentu kajian kawasan dalam HI tidaklah begitu memuaskan, tidaklah begitu komprehensif dibanding yang disiplin oriented regionalis. Karena kita bukanlah pure pengkaji kawasan, tetapi kita hanya mengkaji kawasan berdasarkan perspektif keilmuan HI. Sehingga kita bisa mengkaji banyak kawasan dengan perspektif keilmuan HI. Sementara yang regionalis ini itu mengkaji suatu kawasan tetapi menggunakan banyak spektrum keilmuan untuk memahami satu kawasan yang dikajinya. Kira-kira seperti itu posisi kita dalam kajian kawasan. Saya harap bisa dipahami poin yang saya sampaikan. Oke, sekarang kita mencoba melihat bagaimana mendefinisikan kawasan Asia Tenggara.
harus diakui bahwa kawasan Asia Tenggara itu adalah kawasan yang penting dalam sistem internasional, kawasan yang menarik dalam sistem internasional, kawasan yang seksi yang kemudian menarik keterlibatan aktor-aktor eksternal untuk berebut pengaruh dan kepentingan di kawasan ini. Setidaknya ada 3 perkembangan penting di kawasan Asia Tenggara yang menjadikan kawasan Asia Tenggara ini sebagai sebuah kawasan yang menarik. Pertama, bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah negara-negara yang sedang tumbuh, kapabilitas dan kapasitasnya sedang dan terus tumbuh. Indonesia secara ekonomi terus tumbuh dan berkembang menjadi negara bergabung dengan G20, G7, dan seterusnya. Singapura secara ekonomi terus bergeliat, Malaysia, Thailand, dan seterusnya yang kemudian menjadi penting dan diperhitungkan dalam ekonomi global. Begitu pula secara penduduk, jumlah penduduk Asia Tenggara 600 juta lebih yang menyumbangkan penduduk yang cukup besar pada populasi dunia, yang menjadi pasar yang sangat potensial bagi produk-produk dari kawasan lain, dari negara lain, yang kemudian memiliki tenaga produktif yang cukup besar untuk menggerakkan ekonomi di kawasan. Secara kultural, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat heterogen, sangat beragam, bahkan menjadi wilayah pertemuan banyak peradaban-peradaban besar di dunia. Nanti kita lihat peta penyebarannya. Nah, yang kedua, Asia Tenggara punya organisasi regional yang kita sebut dengan ASEAN. ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara ini menjadi penting dan sangat diperhitungkan dalam konteks sistem internasional, terutama lagi setelah munculnya skeptisisme terhadap Uni Eropa. Munculnya skeptisisme terhadap Uni Eropa karena Uni Eropa diterjang permasalahan yang kompleks, ada fenomena Brexit, kemudian berbagai masalah-masalah yang mengguncang secara organisasional Uni Eropa. Orang kemudian melihat Asia Tenggara sebagai sebuah potret bagaimana organisasi regional yang stabil dan penting dalam menciptakan stabilitas keamanan, kerjasama, pembangunan, dan seterusnya di kawasan Asia Tenggara. Hadirnya ASEAN tidak bisa dipungkiri memberikan kontribusi penting bagi stabilitas yang ada di kawasan Asia Tenggara dan pertumbuhan ekonomi yang memukau di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang ketiga, keseksian atau berbagai potensi-potensi yang dimiliki oleh Asia Tenggara menjadi arena perebutan banyak great power, menjadi arena persaingan banyak negara-negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas power yang besar untuk berkompetisi, berebut pengaruh dan kepentingan di kawasan ini, sehingga menjadikan kawasan ini sangat dinamis. Nah, sebagai sebuah kawasan Asia Tenggara, nama Asia Tenggara, Southeast Asia itu adalah produk dari para ilmuwan yang mencoba mendefinisikan kawasan ini disebut apa. Oh, kita sebut saja kawasan ini sebagai Southeast Asia. Itu produk dari Perang Dunia Kedua gitu. Ini istilah Southeast Asia itu banyak yang mengatakan bahwa Southeast Asia itu adalah sebuah istilah yang lahir dari
ide-ide ilmuwan-ilmuwan Amerika dan Eropa yang telah melakukan kajian kawasan yang kemudian mendefinisikan kawasan ini sebagai Southeast Asia. Mereka sepakat tuh, sudah kawasan ini kita sebut saja Southeast Asia atau Asia Tenggara gitu. Karena secara geografis dia berbeda dengan kawasan lain di atasnya, secara kultural dan seterusnya gitu. Tetapi sebenarnya lebih pada kepentingan politik ilmuwan yang melakukan kajian kawasan di masa itu, yang memang kajian kawasan di masa itu sangat didominasi oleh ilmuwan Amerika dan Eropa yang mendefinisikan suatu kawasan berdasarkan kepentingannya sendiri, itu berdasarkan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi mereka di masa itu. Nah, ada keyakinan, selain itu ada keyakinan bahwa kawasan Asia Tenggara itu lahir dari upaya pendefinisian yang dilakukan oleh Indologis dan Sinologis. Indologis itu adalah ilmuwan pengkaji India, dan Sinologis ilmuwan yang mengkaji China, Tiongkok, yang mendefinisikan kawasan ini sebagai Southeast Asia karena kawasan ini merupakan kawasan yang secara erat dipengaruhi oleh dua peradaban besar dunia di masa itu, yaitu peradaban India dan peradaban China. Karena itu, mereka mendefinisikan kawasan ini sebagai Southeast Asia, South and East. South-nya China, East-nya India. Kalau kita lihat di peta, terlihat bahwa kawasan Asia Tenggara ini kan berada di bagian selatan dari daratan besar Cina dan di bagian timur dari daratan besar India. Nah, sehingga ada pula keyakinan bahwa Southeast Asia ini didefinisikan sebagai South and East Asia karena kawasan ini dipengaruhi oleh dua peradaban tertua dan dua peradaban besar di masa itu yang mempengaruhi kawasan Asia Tenggara, yang mana mainland, negara-negara mainland, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan seterusnya, dipengaruhi oleh peradaban China. Sementara negara-negara yang maritime, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, dan seterusnya, lebih dipengaruhi oleh peradaban India. Jadi kawasan Asia Tenggara adalah pertemuan pengaruh dua peradaban besar di masa itu yang kemudian membentuk historis, karakteristik sosial masyarakat di Asia Tenggara, khususnya yang mainland sangat dipengaruhi oleh China, dan yang maritime dipengaruhi oleh peradaban India. Nah, selanjutnya secara geografis, kalau kita melihat di peta dunia, bahwa kawasan Asia Tenggara ini itu dikelilingi oleh kawasan-kawasan yang sangat dinamis dan berkembang. Karena itu posisinya sangat strategis, karena menjadi pintu penghubung atau menjadi jembatan penghubung banyak kawasan di dunia ini. Di bagian utara berbatasan dengan Tiongkok sebagai sebuah negara yang sedang menjadi new industrial countries hari ini. Kemudian di bagian timur berbatasan dengan kawasan dengan Samudra Pasifik yang menjadi peran penting bagi dunia. Kemudian di bawah berbatasan dengan Australia sebagai sebuah negara maju. Di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia yang juga penting bagi perairan internasional.
dan juga berbatasan dengan Teluk Bengal dan India. Secara geografis dia dikelilingi oleh air. Dikelilingi oleh air yang mana wilayah-wilayah perairan Asia Tenggara itu terutama di Selat Malaka, kemudian Selat Malaysia, Selat Singapura, termasuk Laut Cina Selatan adalah perairan yang sangat aktif, sangat penting bagi jalur pelayaran dan perekonomian internasional. Itu yang menjadikan kawasan ini menjadi menarik banyak kepentingan dan rivalitas negara-negara besar, negara-negara maju yang tadi disebut sebagai intrusive system. Begitu pula kawasan ini secara perairan menghubungkan kawasan Asia Selatan, Asia bagian utara, kemudian Timur Tengah, Eropa, dan seterusnya. Yang juga penting adalah bahwa kawasan Asia Tenggara ini merupakan arena pertemuan peradaban-peradaban besar di dunia. Arena pertemuan pengaruh peradaban Buddha, peradaban Hindu, Islam, peradaban Barat, yang kemudian berinteraksi di kawasan ini membentuk karakteristik kehidupan sosial masyarakat negara Asia Tenggara selama bahkan ribuan tahun. Nah, kita bisa lihat misalnya peta ini, peta penyebaran agama di Asia Tenggara, kemudian ada penyebaran etnisitas dan lain seterusnya yang menjadi komposisi demografis Asia Tenggara. Nah, kita lihat dulu peta pembagian Asia Tenggara yang terdiri dari dua bagian. Ada insular state atau island state atau maritime state, yaitu negara-negara yang berada di bawah, di bagian selatan, yang dikelilingi oleh air dan secara geografis mereka terpisah-pisah, terbagi-bagi ke dalam beberapa daratan. Ada Indonesia, kemudian Malaysia, terus Singapura, ada Brunei, dan Filipina yang masuk pada kategori insular state atau maritime state di Asia Tenggara. Lalu kategori yang kedua adalah mainland state, negara-negara daratan yang menyatu dalam satu daratan dengan daratan lain di atasnya, gitu. China, kemudian ke atas lagi ada Rusia, seterusnya. Ada Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Kemudian ini penyebaran agama dan kepercayaan di Asia Tenggara. Ada hijau adalah negara-negara yang didominasi oleh agama Islam, ada Indonesia, Malaysia, Brunei, sebagian Filipina, bagian selatan, dan seterusnya. Kemudian Kristen, mayoritas Filipina adalah Kristiani, kemudian ada di sini di Sulawesi Utara, Sulawesi bagian tengah, kemudian di Sumatera Utara, di Nusa Tenggara, dan seterusnya. Kalau ini Timur. Kemudian Buddha aliran Mahayana dan Theravada yang umum. Buddha aliran Theravada di mayoritas di Myanmar, Thailand, Kamboja. Sementara Buddha aliran Mahayana di sebagian besar di Vietnam. Kemudian Hindu, kita lihat Hindu sangat kecil di Bali. Untuk saat ini, meskipun pada masa dahulu pengaruh peradaban Hindu sangat besar di kawasan Asia Tenggara, termasuk khususnya di Indonesia. Kemudian yang orange ini animisme maksudnya adalah agama-agama yang selain daripada 4 agama besar ini, termasuk juga agama-agama tradisional
kepercayaan tradisional, ada di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Papua, Laos, dan seterusnya. Peta ini adalah peta lama ya, karena ini masih Irian Jaya, tetapi secara penyebaran pemeluk keagamaan berdasarkan demografis saya rasa tidak berubah komposisinya. Kemudian tanda panah ini adalah peta penyebaran Islam, yang Islam pertama kali masuk ke Asia Tenggara melalui ini Aceh, karena itu Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Kemudian juga ke Malaysia yang kemudian menyebar ke sini dan seterusnya. Ini adalah peta penyebaran masyarakat Asia Tenggara berdasarkan linguistik. Jadi ada pembagian lingua franca masyarakat Asia Tenggara, misalnya bahasa Melayu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, dan seterusnya itu adalah bahasa Melayu yang disebut rumpun Austronesia, rumpun bahasa Austronesia. Kemudian yang hijau adalah rumpun bahasa Tibeto-Burma, Tibet-Burma. Kemudian yang ungu adalah rumpun bahasa Mon Khmer, yang merah adalah rumpun bahasa Thai Kadai. Kemudian ada rumpun bahasa Papua atau rumpun bahasa Melanesia yang memiliki kedekatan rumpun dengan negara di sebelahnya ini, Papua Nugini dan negara-negara Pasifik Selatan. Kemudian ini penyebaran demografis Asia Tenggara berdasarkan etnisitas, yang ini ada etnis Melayu atau Melayu, Indonesia, dan Filipino, yang kuning-kuning ini. Kemudian yang hijau ini etnis Khmer di Kamboja, kemudian etnis Tibeto-Burma di Myanmar, etnis Miao Yao, kemudian etnis Thai di Thailand. Yang ungu-ungu ini penyebaran etnis China maksud saya, Tiongkok. Kemudian ada yang merah ini Hindustani di sini. Kemudian ini sama penyebaran masyarakat Asia Tenggara berdasarkan etnisitas, ini Melayu, kemudian ini Papua, maksudnya Melanesia, kemudian Mon Khmer, Vietnam, Thai, Tibeto-Burma. Lalu ini peta kawasan Asia Tenggara berdasarkan negara penjajah. Yang hijau ini dijajah oleh Jepang, kemudian yang orange ini dijajah oleh Inggris. Ini Amerika, Kalimantan bagian utara, kemudian Malaysia, Myanmar, kemudian yang ungu dijajah oleh Prancis, yang ini tidak dijajah. Saya rasa di politik pemerintahan Asia Tenggara ketika membahas tentang Thailand sudah membahas bahwa Thailand tidak dijajah dan ada alasan-alasan kenapa Thailand tidak dijajah. Kemudian di sini ada yang warna kuning dijajah oleh Spanyol, lalu kemudian digantikan oleh Amerika. Ini dijajah oleh Portugis. Nah, itu sekilas tentang peta demografis dan karakteristik kawasan Asia Tenggara. Satu hal yang penting bahwa kawasan Asia Tenggara ini adalah kawasan yang dinamis, yang sangat seksi, yang secara geografis
memiliki posisi yang sangat penting bagi dunia internasional. Secara ekonomi terus tumbuh, masyarakatnya secara jumlah sangat besar yang menjadi pangsa pasar yang sangat potensial bagi ekonomi internasional, dengan penduduk muda usia produktif lebih dari 50% dari 600 sekian puluh juta jiwa, sebagian besarnya adalah usia produktif yang sebenarnya sangat penting sebagai penggerak ekonomi di Asia Tenggara. Kemudian terdiri dari etnisitas dan agama yang beragam, yang heterogen, yang kemudian mereka bisa hidup berdampingan. Lalu kemudian ada organisasi regional ASEAN yang kemudian menjadi wadah kerjasama dan menciptakan stabilitas perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Nah, secara singkat itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait bagaimana studi kawasan kemudian bagaimana mendefinisikan kawasan, bagaimana studi kawasan di HI, dan bagaimana mendefinisikan kawasan Asia Tenggara, dan bagaimana karakteristik-karakteristik penting yang ada di kawasan Asia Tenggara. Pada materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana eksperimen regionalisme di kawasan Asia Tenggara yang kemudian mendorong lahirnya organisasi regional ASEAN setelah diwarnai oleh eksperimen regionalisme yang gagal seperti SEATO, ASA, Mapilindo, hingga kemudian terbentuknya ASEAN tahun 1967. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada materi pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Jika Anda menganggap channel ini penting, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk berbagi pengetahuan dan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.